Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, menyanjung memuji nama Allah Subhanahu wa taala, diiringi dengan keyakinan hati kita semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, semua yang ada pada kita terjadi dengan kehendak Allah taala. Tidak ada kezaliman pada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semua ada hikmahnya. Kebaikan ataupun kejelekan, semua Allah taala menghendaki kebaikan untuk kita. Kemudian hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebelum masuk materi kajian kita dari kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah, sekadar mengingatkan pengantar yang sering dibaca oleh para dai, para mubaligh, para khatib, yang paling banyak ungkapan innal hamdalillah. Ini bentuk syukur, segala puji bagi Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kita memujinya, kita minta tolong kepadanya, dan kita mohon ampun kepadanya. Kemudian wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Yang hendak berceramah mengawali dengan pengantar ini, setelah dia memuji Allah, minta tolong kepadanya, mohon ampun kepadanya, diiringi dengan berlindung kepada Allah min syururi anfusina, dari keburukan-keburukan jiwa kami. Nah, jadi setiap kita berpotensi berbuat tidak baik. Ada potensi munculnya syurur, keburukan-keburukan. Makanya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak semua jiwa itu hanif, tidak semua jiwa itu lurus. Ada jiwa yang al-ammaratu bisu, memerintahkan berbuat jelek. Sekalipun ustaz, bahkan alim dari kalangan ulama, makanya ustazlah yang mengucapkan wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Ya. Kami berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa-jiwa kami. Karena dalam berdakwah tentunya untuk menyampaikan firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita berlindung dari bisikan-bisikan nafsu, sisipan-sisipan kejelekan. Ya. Kemudian juga wasaiati a'malina, kita berlindung pula dari kejelekan-kejelekan amalan kita. Nah, makanya setiap yang mau berceramah mengingatkan dirinya terlebih dahulu. Ya, kita berlindung kepada Allah dari keburukan diri dan dari jeleknya amalan-amalan kita. Kemudian man yahdihillahu fala mudhillalah. Siapa yang Allah berikan hidayah, siapa yang hendak Allah berikan hidayah, tidak ada yang dapat menyesatkannya. Kemudian wa man yudlil fala hadiyalah. Siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada dapat memberikan hidayah kepadanya. Kita para dai, penceramah, para ustadz,
hanya menyampaikan. Ya. Sebagaimana Nabi SAW dikatakan, wa ma'alaika illal balaghul mubin. Tidak ada kewajiban bagimu kecuali menyampaikan segamblang-gamblangnya saja. Adapun hidayah, yaitu murni, ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang sudah Allah Ta'ala kehendaki untuk dapat hidayah, ya akan dapat hidayah. Gak ada yang bisa menyesatkannya. Walaupun bisa jadi dia berada di tengah-tengah orang-orang yang sesat. Hanya kadang muncul orang dapat hidayah dari keluarga yang menyimpang. Ya. Contoh yang paling gamblang misalnya, siapa? Nabi Musa alaihissalam. Beliau memang sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala dapat hidayah, walaupun tumbuh kembang di tengah keluarga Fir'aun. Ya, dalam alur ceritanya kan begitu kan. Ya. Ibunya khawatir tak kala dia mengandung karena Fir'aun mengeluarkan instruksi agar setiap bayi lahir laki-laki harus dibunuh. Maka ibunya Musa pun mendapatkan bisikan dari Allah untuk menghanyutkan bayinya di Sungai Nil. Kemudian ternyata diambil oleh istrinya Fir'aun. Yang lain semua bayi laki-laki dibunuh, Nabi Musa justru diasuh di tengah keluarga yang ya begitu luar biasa kesesatannya. Muncul orang yang mengingatkan kesesatan itu dari tengah keluarganya, anak asuhnya sendiri. Maka tidak tertutup kemungkinan orang-orang yang sesat zaman sekarang pun kita jangan putus asa dari rahmat Allah. Doakan. Kalau dari orang itu belum dapat hidayah, insya Allah akan ada yang dapat hidayah dari sisi yang di luar dugaan kita. Karena hidayah di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kadang orang yang sepanjang umurnya menyimpang, namun jelang wafatnya, akhir hayatnya dapat hidayah. Kisah itu banyak. Ya. Abu Sufyan itu pemimpin orang Quraisy, memerangi Rasulullah SAW. Tapi akhir hidupnya beliau masuk Islam dan menjadi sahabat Nabi SAW, meninggal dalam keadaan Islam. Ini sekadar mengingatkan, ya, kalau kita membawakan pengantar ini dalam ceramah kita, agar kita sadar bahwa yang kita sampaikan firman Allah, sabda Rasulullah SAW, sebagai upaya yang menentukan hasilnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadirin ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kemudian juga dibawakan amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ini pengantar dari Nabi SAW dalam memulai ceramah sebagai prinsip bahwa berdakwah itu menyampaikan firman Allah, ya, sebagai ucapan yang paling benar, menyampaikan petunjuk Nabi SAW, petunjuk yang paling benar. Kemudian setelah itu perkara-perkara yang baru itu adalah perkara-perkara yang jelek. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, seburuk-buruk perkara adalah yang baru dalam urusan agama. Makanya kemudian disebut perkara baru itu dengan bid'ah. Setiap bid'ah dalam agama ini adalah kesesatan, dan kesesatan tempat kembalinya adalah neraka. Makanya pengantar ini seringkali dipakai oleh dai-dai Ahlussunnah, ya, agar kita tak kalah mendengar itu faham bahwa inti ceramah itu harus firman Allah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang lainnya ucapan-ucapan selain Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW adalah penjelas untuk menggamblangkan isi Al-Quran dan isi Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau ada ceramah kok tidak ada kutipan ayatnya, ya, tidak ada kutipan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu bukan ciri khasnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ilmu dalam agama kita adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Insyaallah kita kembali masuk pada kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah sampai kepada penjelasan dari Syekh Shalal Fauzan ya, tentang mengenai prinsip-prinsip Tauhidul Asma wa Sifat. Ya, kita masuk kembali pada ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, wa huwa subhanahu qad jama'a fima wasafa wa samma bihi nafsahu bainan nafi wal itsbat. Allah Subhanahu wa taala telah menggabungkan dalam masalah pensifatan dan penamaan bagi dirinya antara penetapan dan antara peniadaan dan penetapan bainan nafi wal itsbat. Jadi gampangannya dalam menyebutkan nama Allah dan sifatnya, Allah gabungkan antara adanya an-nafyu dan al-itsbat, peniadaan dan penetapan. Seperti kalimat la ilaha illallah diawali dengan an-nafyu, peniadaan, kemudian al-itsbat, penetapan. La ilaha itu peniadaan. Apa yang ditiadakan? Tidak ada yang berhak diibadahi. Haknya untuk diibadahi itu tidak ada yang berhak. Baru ditetapkan illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fala udula li ahli sunnati wal jamaah amma jaa bihil mursalun. Kemudian kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, maka tidak ada penyimpangan bagi ahlussunnah wal jamaah dari apa yang dibawa oleh para rasul. Fa innahu shiratul mustaqim. Yang dibawa oleh para rasul adalah jalan yang lurus. Diterangkan oleh Syekh Shalal Fauzan, ungkapan beliau ini, hadza bayanun lil manhajil ladzi rasamahu Allah fi kitabih li itsbati asma'ihi wa sifatihi. Ini adalah penjelasan terhadap manhaj yang telah digambarkan oleh Allah dalam kitabnya Al-Quran untuk menetapkan nama-namanya dan sifat-sifatnya. Ada penetapan sekaligus ada peniadaan. Wa huwal manhajul ladzi yajibu an yasira 'alaihi al-mu'minun fi hadzal babil muhim. Yaitu manhaj yang harus ditempuh oleh orang-orang mukmin dalam bab pembahasan yang penting ini. Pembahasan tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diulangi lagi, Allah Subhanahu wa taala sudah menggabungkan dalam pemberian sifat dan pemberian nama bagi dirinya antara peniadaan dan penetapan. Wa huwa nafyu ma yudadul kamal. Peniadaan adalah peniadaan yang kontra dengan kesempurnaan, yang berlawanan dan kesempurnaan. Yang tidak sempurna ditiadakan dari Allah Subhanahu wa taala. Min anwa'il uyubi wa naqais. Dari berbagai macam aib-aib dan kekurangan-kekurangan. Kanafyin naddi wasyariki wassanati wan nawmi wal mauti wal lughub. Sebagaimana Allah meniadakan adanya tandingan, adanya syirikat, adanya ngantuk, adanya tidur, adanya kematian, dan adanya keletihan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana nanti akan dijelaskan ini dalam lanjutannya ya. Lebih detail nanti pada pembahasan surah Al-Ikhlas dan ayat kursi. Kemudian ungkapan beliau, fala udula li ahli sunnati wal jamaah amma jaa bil mursalun. Ahlussunnah wal jamaah tidak menyimpang dari apa yang dibawa oleh para rasul. Fala udul ya. La maila lahum wa lan khiraf an dzalik. Ahlussunnah tidak menyimpang, tidak menyeleweng dari apa yang sudah ditetapkan oleh para rasul. Bal hum muttafiquna atharuhum, bal hum muqtafuna atharuhum. Akan mereka Ahlussunnah wal jamaah itu meneladani jejak para rasul. Hum mustabi'una bi anwarihim. Ahlussunnah wal jamaah itu mengambil cahayanya para rasul. Wa min dzalika, di antara jejak mereka dan cahaya mereka dalam beragama ini adalah
itsbatu sifatil kamali lillah, menetapkan sifat-sifat sempurna bagi Allah Ta'ala, wa tanzihu amma la yaliku bihi, dan mensucikan Allah dari hal yang tidak pantas baginya. Fa innar rusula qad qarraru dzalikal aslal adim, para rasul telah menetapkan prinsip yang agung tersebut. Wa amma a'da'ur rusul fa innahum qad adalu an dzalik, adapun musuh para rasul, mereka menyimpang, menyeleweng dari ketetapan tersebut. Kemudian diungkapkan berikutnya, fa innahu siratul mustaqim, yang dibawa oleh para rasul itulah yang namanya siratul mustaqim. Sebagaimana yang kita baca dalam surah Al-Fatihah berulang-ulang tiap kali kita sholat, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surah yang lainnya, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu, sungguh ini jalanku yang lurus, fattabi'uhu, maka ikutilah, wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilih, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lainnya, kalian akan terpisah, terpecah belah dari jalan yang lurus tersebut. Wa huwa alladzi nad'u Allaha fi kulli raq'atin min salawatina an yahdiyana ilaih. Inilah yang kita panjatkan doanya kepada Allah dalam setiap rakaat salat-salat kita. Siratul ladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Ya. Itu jalannya orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka dari kalangan para nabi, as-siddiqin, orang-orang yang jujur, syuhada dan sholihin. Ya, disebutkan dalam surah An-Nisa. Jadi jalannya orang-orang yang dapat nikmat itu, perlu kita sadari kata-kata nikmat dalam surah Al-Fatihah yang kita baca, siratal ladzina an'amta 'alaihim, bukan jalannya orang-orang kaya, bukan jalannya orang-orang yang terkenal, populer, dengan jabatan, ya, dengan kemewahan, bukan. Ya, dalam surah Al-Fatihah kita diingatkan yang diberi nikmat oleh Allah Ta'ala, nabiyyin, siddiqin, syuhada dan sholihin. Ya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan nikmat yang sebenarnya, lihat yang telah mendapatkan nikmat jauh sebelum kita. Mereka para nabi, ya, orang-orang yang jujur, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh. Itu kenikmatan yang berulang-ulang kita baca dalam surah Al-Fatihah. Dikatakan oleh Syekh Shalal Fauzan jelaskan hal ini, fahaula'il asnaful arba'ati hum ahlu hadhihi ni'matil mutlaqah. Ya. 4 golongan tersebut adalah orang-orang yang mendapatkan nikmat secara mutlak. Ya. Makanya orang-orang zaman sekarang dengan segala kemewahannya yang kadang kita silau, nikmatnya luar biasa, ya. Dilihat dari rumahnya mewah, megah, kendaraannya yang terbaru, ya, yang paling canggih, hartanya berbagai macam bentuk, asetnya luar biasa, ya. Bukan itu nikmat yang Allah Ta'ala tetapkan dalam surah Al-Fatihah yang kita baca, diberikan kepada orang yang secara dunia bisa jadi pas-pasan, ya. Nabi Muhammad SAW lihat dalam kehidupannya, kadang dapur istrinya tercinta Aisyah radhiyallahu anha 3 hari tidak ngebul, gak ada api nyala, ya. Sampai ponakannya nanya, kalau gitu makannya apa? Kata Aisyah, ada air putih, ada kurma. Belum tentu air Zam-Zam, karena Aisyah dan Nabi SAW di Madinah, Zam-Zam di Mekah. Zaman itu transportasi masih susah, ya. Ya minumnya air putih biasa. Ya. Kalau sekarang mungkin ya di Madinah gampang air Zam-Zam. Ya, yang umroh itu tiap hari di Masjid Nabawi atau Masjid Haram, ya betul Masjid Haram, ya.
Zam-zam itu bisa tiap hari. Zaman Nabi justru kesulitan. Karena jarak 400-an ya. Mekah Madinah sekitar 400-an kilometer ada. Lebih kayaknya ya. Untuk transportasi mendatangkan air zam-zam saat itu ya kesulitan. Artinya disebutkan air putih beneran ya. Untuk mengenyangkan ada kurma. Makanya sering dibahas oleh para ulama. Lihat orang yang terbaik, nikmat yang paling banyak Nabi kita Muhammad SAW bukan dilihat dari bagaimana ukuran kekayaannya, bukan. Kemudian hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita masuk pada pembahasan berikutnya dalam kitab Aqidah Wasithiyah yang disyarah oleh Syekh Shalih Fauzan. Disebutkan al-qismul awal al-istidlal ala itsbati asma'illahi wa sifatih minal Qur'anil azim ya. Penyebutan dalil untuk menetapkan nama Allah Ta'ala dan sifatnya dari Al-Quranul Karim. Di antaranya pengambilan dalilnya pertama al-jam'u bainan nafi wal itsbat fi wasfihi ta'ala. Peniadaan dan penetapan dalam mensifati Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, yang secara bersamaan, digabungkan bersamaan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan wa qad dakhala fi hadzal jumlah ma wasafa Allahu bihi nafsahu fi suratil Ikhlas. Masuk dalam ungkapan ini yaitu menggabungkan antara peniadaan dan penetapan dalam mensifati Allah Ta'ala adalah yang Allah Ta'ala sebutkan dalam surah Al-Ikhlas. Di antara keutamanya allati ta'dilu thulutsal Quran ya. Yang sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Ini tentang surah Al-Ikhlas, nanti insyaallah kita jelaskan dari sisi keutamaannya. Allah Ta'ala mengatakan qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ya. Al-Ikhlas ini berapa ayat? 4 ayat ya. Orang nyebutnya seringnya surat kulhu ya. Memang surah Al-Ikhlas ini memiliki beberapa nama ya. Bahkan sebagian ulama menyebutkan sampai 20 nama ya. Di antara bentuk kemuliaannya adalah memiliki beberapa nama ya. Semua nama itu berkisar kaitannya dengan tauhid ya. Kenapa disebut sepertiga Al-Quran ya. Nabi SAW dalam berbagai hadis, bahkan Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala sampai mengatakan hadis-hadis yang menyebutkan Al-Quran yang menyebutkan bahwa surah Al-Ikhlas ini ya, setara dengan sepertiga Al-Quran, hadisnya sahih, bahkan sampai mencapai derajat mutawatir, jumlahnya banyak ya. Syekhul Islam menyampaikan hal ini ya, untuk menunjukkan di dalam surah Al-Ikhlas ini banyak sekali pelajaran yang bisa dipetik ya. Disebut dengan Al-Ikhlas ada beberapa alasan ya. Di antaranya li'anna fiha ikhlasan lillahi min kulli aibin wa min kulli syarik. Karena dalam surah Al-Ikhlas ya, memurnikan Allah Ta'ala dari segala aib dan dari segala sekutu. Allah satu-satunya yang berhak diibadahi, Allah satu-satunya yang sempurna tanpa ada aib ya. Ini diantara makna Al-Ikhlas. Kenapa surah ini dinamakan Al-Ikhlas? Juga disebutkan namanya seperti ayat pertamanya, surat Qul Huwallahu Ahad ya. Kalau orang kita nyebut hanya Qulhu ya, itu keliru sebetulnya ya. Karena yang disebutkan dalam Sahih Bukhari ya, beliau menyebutkan dalam salah satu babnya Babu Fadli Qul Huwallahu Ahad,
bab tentang keutamaan Qul huwallahu ahad. Juga sebagian memberikan nama surat atau surah At-Tauhid atau surah Al-Asas dan nama-nama lainnya. Ada yang memberikan nama At-Tafrid, At-Tajrid, An-Najah, Al-Wilayah dan Al-Ma'rifah. Tapi yang paling masyhur adalah surah Al-Ikhlas. Ya, hampir semua mushaf mencantumkannya surah Al-Ikhlas. Sebanding sepertiga Al-Quran dari sisi pahalanya, ya, bukan dari sisi sahnya. Ya. Kalau diperlukan untuk baca Al-Quran berarti sah kalau sudah baca 3 kali, tidak. Ya. Misalnya ada seorang guru memerintah murid untuk baca Al-Quran 30 juz, kemudian baca 3 kali Qul huwallahu ahad. Cukup apa tidak? Ya nggak cukup. Yang disebut sebanding dengan sepertiga Al-Quran itu dari sisi pahalanya. Ya. Dari sisi pahalanya itu yang disebutkan oleh para ulama. Sebab turunnya surah ini, sebelum kita lihat tafsirnya, ya, ada beberapa riwayat menyebutkan sebab turunnya surah Al-Ikhlas ini. Yang pertama dari sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Ya. Diceritakan bahwa orang-orang musyrik datang kepada Nabi SAW lalu mengatakan, ansib lana rabbak. Ya. Sebutkan nasab Tuhanmu. Ya. Maka turunlah Allah Ta'ala menurunkan surah Al-Ikhlas ini. Langsung utuh satu surah, ya. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dia Allah Ta'ala yang tunggal, ya. Allahus somad, Allah yang tempat bergantung. Nanti ada makna somad diterangkan, ya, dalam tafsirnya. Lam yalid walam yulad, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, yang tidak memiliki satupun tandingan. Kemudian dalam hadis yang lain dari Jabir bin Abdullah juga disebutkan yang datang bukan orang musyrik, tapi disebutkannya A'rabiyan. Ya mungkin juga masih musyrik, ya, orang Arab Badui. Datang kepada Nabi SAW mengatakan, ansib lana rabbak. Sama, sebutkan nasab Tuhanmu. Ya bagaimana nasab? Wong dia cuma satu, Qul huwallahu ahad, sampai akhir ayat tadi. Ya. Dalam riwayat Ibnu Abbas disebutkan yang datang adalah orang-orang Yahudi. Di antara mereka Ka'ab bin Al-Ashraf, Huyai bin Akhtab, tokoh-tokoh orang Yahudi. Orang Yahudi dulu hidup di Madinah, ya, berdampingan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka datang mengatakan, ya Muhammad, sif lana rabbak, sebutkan sifat Tuhanmu kepada kami. Alladzi ba'atsaka, yang telah mengutus engkau. Maka Allah Ta'ala menurunkan surah ini untuk menjawab, ya, pertanyaan orang-orang Yahudi tersebut. Kemudian hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, surah pendek ini kadang menjadi bahan ejekan, ya. Maksudnya apa? Baru bisa membaca kulhu aja pengen jadi imam misalnya gitu kan. Sholatnya kulhu terus gitu kan. Ini di zaman Nabi SAW beberapa sahabat melakukan seperti itu, ya. Disebutkan dalam hadis yang muttafaqun alaih, sahih riwayat Imam Bukhari Muslim, dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Nabi SAW suatu kali mengutus pasukan kecil, dan dalam tugas ini ada satu komandan yang diangkat. Dan komandan di situ bukan komandan perang aja, komandan perangnya ya komandan dalam sholatnya jadi imam. Dan ternyata komandan itu tak kalah ngimami sholatnya, selalu menutup sholatnya dengan Qul huwallahu ahad, ya. Jadi setelah Al-Fatihah Qul huwallahu ahad, setelah Al-Fatihah Qul huwallahu ahad, dalam sholat yang jahir. Setelah mereka pulang, rombongan ini cerita kepada Nabi SAW. Nabi SAW pun
memerintahkan kepada orang-orang yang bertanya tadi, saluhu, tanyakan kepada dia, kenapa dia melakukan hal itu? Kenapa selalu baca qul huwallahu ahad setelah Al-Fatihah? Komandan itu pun menjawabnya, li'annaha sifatur rahman. Karena surah Al-Ikhlas itu di dalamnya disebutkan sifat Allah yang Maha Penyayang. Ya. Wa ana uhibbu an aqra'a biha. Saya suka untuk membacanya. Maka Nabi SAW pun mendengar jawaban itu, menyampaikan kepada sahabat-sahabat yang datang kepada beliau, akhbiruhu, kabarkan kepada dia, annallaha yuhibbuh, bahwa Allah Ta'ala mencintai dia. Jadi kalau orang baca qul huwallahu ahad, motivasinya apa? Ya, tanya dulu, sebagaimana itu ditanyakan kepada Nabi SAW. Ya, ada orang kok ngimami kulhu terus, ya, qul huwallahu ahad terus. Nabi SAW gak langsung menvonis orang itu gak punya hafalan, tidak ya. Hafalnya cuma satu surah pendek itu, tidak. Tapi tanyakan kepada dia, apa alasannya? Ternyata alasannya luar biasa. Mencintai surah itu karena di dalamnya ada sifat Allah Ta'ala yang Maha Penyayang. Maka Nabi SAW pun menyampaikan jawabannya, Allah mencintai dia. Maka dari sini disebutkan bahwa mencintai surah Al-Ikhlas konsekuensinya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Ibnu Mas'ud menyebutkan secara umum, man kana yuhibbul Qur'an fa huwa yuhibbullah. Barang siapa yang mencintai Al-Qur'an, maka dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaupun yang dicintai sebagiannya yang dia fahami betul, yang lain dicintai, tapi yang paling dia cintai surah Al-Ikhlas misalnya. Kemudian disebutkan pula oleh para ulama, anna hubbuha yujibu dukhulal jannah. Cintanya kepada surah Al-Ikhlas menyebabkan dia akan masuk surga karena dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terjadi pula pada sahabat yang lain, ya, diceritakan oleh Ubaidullah dari Thabit dari Anas, ya. Anas bin Malik menceritakan, kana rajulun minal ansar ya'umuhum fi masjid Qubah. Pernah ada seorang lelaki dari kalangan Ansar mengimami kaum muslimin di Masjid Qubah. Masjid Qubah termasuk yang menjadi destinasi dikunjungi oleh jamaah umrah, ya. Hari kedua, hari ketiga di Madinah ada program ziarah. Di antara ziarahnya ke Masjid Qubah, ya. Ada keutamanya sholat di Masjid Qubah karena Nabi SAW kalau berkunjung di situ menunaikan sholat 2 rakaat. Sholatnya sholat tahiyatul masjid sebenarnya, ya, tahiyatul masjid karena masuk ke dalam Masjid Qubah tersebut. Nah, imamnya saat itu tiap kali dia mengimami, ya, dia selalu membaca qul huwallahu ahad, ya. Kemudian ditambah dengan surah yang lain bersamanya. Gak lepas dari surah qul huwallahu ahad, ya, walaupun ditambah dengan surah yang lainnya. Nabi SAW kemudian bertanya kepada orang itu, ya fulan, ma hamalaka ala luzumi hadhi surah fi kulli raqatin? Apa yang membuatmu terus menerus membaca surah Al-Ikhlas dalam tiap rakaat? Ya. Misalnya membaca surah Wattini, tapi kemudian diakhiri dengan qul huwallahu ahad, atau qul huwallahu ahad dulu kemudian ditambah dengan surah An-Nasr misalnya. Selalu qul huwallahu ahad dibaca. Ini sangat diperbolehkan, ya, dalam satu rakaat membaca beberapa surah setelah Al-Fatihah. Kebanyakan kita kan satu surah, ya, satu surat Al-Quran. Padahal boleh 2-3 surat setelah Al-Fatihah. Surat-surat pendek gabungkan, ada berapa misalnya. Lelaki tersebut yang ditanya oleh Nabi SAW kemudian mengatakan, inni uhibbuha, aku mencintai surah Al-Ikhlas. Maka Nabi SAW pun mengatakan kepadanya, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Ini menguatkan dengan yang sebelumnya. Cintamu kepada surah Al-Ikhlas memasukkan engkau ke dalam surga. Maka jangan sampai, ya, mengejek orang yang membacanya surah Al-Ikhlas. Bisa jadi dia faham betul kandungan surah Al-Ikhlas,
Kemudian dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, ya, diceritakan ada seorang yang selalu mengulang-ulang qul huwallahu ahad. Ya. Ini di luar sholat. Ya. Di pagi harinya ia pun datang kepada Nabi SAW menceritakan hal tersebut. Ya. Abu Sa'id menceritakan ada seorang yang ulang-ulang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengomentari, "Walladzi nafsi biyadihi innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an." Demi zat yang jiwaku di tangannya, itu demi Allah, sungguhnya surah Al-Ikhlas itu sepadan, setara dengan sepertiga Al-Quran. Bahkan Nabi SAW dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang sahih riwayat Imam Muslim, sebagaimana disebut tadi, hadis tentang keutamaan surah Al-Ikhlas yang sepadan dengan sepertiga Al-Quran itu banyak. Sampai Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan hampir mencapai tingkatan mutawatir. Ya. Banyak sekali yang menyebutkan seperti itu, termasuk hadis riwayat Imam Muslim ini. Kala Nabi SAW dalam kesimpulannya mengatakan, Sa'aqra'u alaikum thulutsal Qur'an. Aku akan bacakan kepada kalian sepertiga Al-Quran. Ala innaha ta'dilu thulutsal Qur'an. Katakanlah sungguhnya Al-Ikhlas tersebut setara, sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Diterangkan oleh beliau Syekh Shalih Fauzan, Al-Quran itu isinya berkisar antara tauhid, kisah, dan hukum. Tauhid, kisah-kisah, dan hukum-hukum. Hukum ada perintah dan larangan. Dan surah Al-Ikhlas ini di dalamnya tauhid semuanya. Maka sepertiga Al-Quran. Gak ada kisah, gak ada hukum, adanya tauhid saja, maka dikatakan sepertiga Al-Quran. Kemudian kita lihat tafsirnya secara ringkas di sini, diterangkan oleh Syekh Shalih Fauzan, "Qul huwallahu ahad." Qul, katakanlah. Siapa yang disuruh untuk berkata? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kata-kata qul, katakanlah, fi hadza dalilun ala anna al-Qur'an kalamullah. Di sini terdapat dalil bahwa Al-Qur'an itu kalamullah, perkataan Allah. Idz law kana kalama Muhammadin aw ghairi lam yakul qul. Kalau Al-Qur'an itu ucapan Muhammad, perkataan Muhammad atau perkataan selain Allah yang lainnya, bukan ucapan Muhammad, bukan pula ucapan yang lainnya, maka tidak dikatakan kul. Dikatakan kul karena memang menunjukkan itu firman Allah Subhanahu wa taala. Allahu ahad. Allah yang tunggal, esa. La nadhira wala wazira wala mathila wala syarikalah. Tidak ada tandingannya, tidak ada menterinya, nggak ada ajudannya, nggak ada yang semisalnya, nggak ada sekutunya. Ini makna Allahu ahad. Allahu samad. As-samad di sini maknanya, kalau kita lihat Quran terjemah, Allah tempat apa? Tempat bergantung ya. Artinya segala sesuatu butuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makhluk semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun di sini terangkan kemudian as-samad as-sayyidul ladzi kamula fi su'didihi wa syarafihi wa 'azamatihi wa fihi jami'u sifatil kamal. As-samad itu Allah yang sempurna dalam kemuliaannya, kehormatannya, keagungannya, dan dalam seluruh sifat-sifat sempurnanya. Walladzi tasmudu ilail khalaiqu. Dan seluruh makhluk bergantung kepadanya. Ini makanya dikatakan tempat bergantung. Waqtasiduhu fi jami' hajatiha wa mahammatiha. Dan seluruh makhluk menuju kepada Allah Ta'ala untuk memenuhi kebutuhannya dan kepentingan-kepentingannya.
Memang dikatakan as-somad karena tempat bergantung seluruh makhluk. Ya. Kemudian lam yalid wa lam yulad. Tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Laisa lahu waladun wala walid. Tidak memiliki anak dan tidak memiliki orang tua. Ya. Wa fihi raddu ala nasara wa musyrikil arab alladhi nasabullah al-walad. Pada ungkapan lam yalid wa lam yulad terdapat bantahan terhadap orang-orang Nasara, terhadap orang-orang musyrik Arab dan orang-orang musyrik lainnya tentunya yang menganggap Allah punya anak, yang menasabkan Allah Ta'ala ya, bahwa Allah punya anak ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan Allah tidak memiliki yang sebanding, tidak ada yang sebanding dengannya. Laisa lahu mukafi'un wala mumathilun wala nadhir. Tidak ada yang ya, bisa menandinginya, yang semisalnya, dan tidak ada pula yang ya, menyainginya. Kemudian syahid dari surah ini annaha tadammanat wa jama'at bainan nafi wal itsbat. Ya. Dalam surah Al-Ikhlas ini Allah Ta'ala menggabungkan antara peniadaan dan penetapan. Allahu Ahad, ini di dalamnya ada al-itsbat, penetapan. Allahu Somad, di dalamnya juga ada penetapan ya. Kemudian lam yalid wa lam yulad ya. Di sini ada peniadaan. Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Allah tidak punya anak dan tidak punya orang tua, tidak bapak, tidak ibu. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan Allah tidak memiliki atau tidak ada yang bisa menandingi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dikatakan tidak ada ya, yang bisa setara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya bagi yang memahami surah Al-Ikhlas ini, dia sangat mencintainya hingga mengulang-ulangnya. Kemudian wa ma wasafa bi nafsahu fi a'zami ayatin fi kitabi. Yang kedua, Allah Ta'ala mensifati dirinya pada ayat yang paling agung dalam Al-Quran. Ayat yang paling agung dalam Al-Quran, yaitu yang disebut dengan ayat kursi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah satu-satunya zat yang berhak diibadahi ya. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Dia. Al-Hayyul Qayyum, yang maha hidup, yang berdiri sendiri, tidak butuh kepada yang lain. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Tidak terkena ngantuk, tidak pula tidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Yang memiliki apa yang di langit dan apa yang di bumi. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idzni. Tidak ada yang bisa memberi bantuan di sisi Allah kecuali dengan izin Allah. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Wala yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Makhluk tidak ada yang bisa meliputi ilmu Allah Ta'ala sedikit pun kecuali dengan kehendak Allah Ta'ala. Wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Kursi Allah lebih luas daripada langit dan bumi. Wala ya'udu hifdhuhuma. Allah tidak terbebani menjaga langit dan bumi. Wa huwal aliyyul azim. Dia Allah Ta'ala yang maha tinggi lagi maha agung. Surah Al-Baqarah 255 yang sering dikatakan sebagai ayat kursi. Walihada kana man qara'a hadhil ayah fi lailatin lam yazal alaihi min Allah hafidun. Oleh karena ini, orang yang membaca ayat ini, ayat kursi, dalam satu malam, dia akan senantiasa mendapatkan penjagaan dari Allah Ta'ala. Wala yaqrabuhu syaitanun hatta yusbih. Ya, syaitan tidak mendekatinya hingga pagi hari. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah.
Dalam ayat ini juga disebutkan di dalamnya adanya an-nafyu dan al-itsbat. Diterangkan oleh Syekh Shalih Fauzan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala yang disebut sebagai a'zamu ayatin, ayat yang paling agung, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kali disebutkannya Allahu la ilaha illa huwa, la ma'budu bihaqqin illa huwa. Tidak ada yang diibadai dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa ma siwahu fa ibadatuhu min abdalil batil. Dan yang selain Allah, ibadah kepadanya adalah kebatilan yang paling batil. Ini yang sering diulang-ulang dalam keseharian kita, dalam adzan yang kita dengar, di tasyahud yang kita baca, ini mestinya sebagaimana sering diulang-ulang, ucapan yang harus penuh dengan makna, penuh dengan keyakinan, membuahkan amalan, menjadi orang yang menjauhi kesyirikan. Kontradiksi kalau mengucapkan kalimat la ilaha illallah masih pakai jimat, mengucapkan kalimat la ilaha illallah masih datang ke dukun, berarti dia tidak faham apa yang dia ucapkan. Kalau dia faham, pasti menjadi orang yang bertauhid. Kemudian disebutkan sifat berikutnya Al-Hayyul Qayyum, yang maha hidup, Ad-Daimul Baqi alladzi lahu kamalul hayati walladzi la sabila lil fana'i ilaih. Hidupnya Allah beda dengan hidupnya makhluk. Hidupnya Allah langgeng terus menerus, sempurna kehidupannya, gak ada celah untuk musnah. Beda dengan hidupnya manusia yang akan berakhir dengan kemusnahan, meninggal dunia yang wajar ataupun tidak wajar. Adapun Allah maha hidup, tidak ada kematian bagi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dikatakan sama-sama hidup, tapi bagi Allah dengan sempurna, gak ada kematian. Manusia hidupnya berakhir dengan kematian, menunjukkan adanya kelemahan. Al-Qayyum, Al-Qaimu binafsih, Al-Muqimu li ghairi. Al-Qayyum, ini disebut Al-Hayyul Qayyum, yang berdiri dengan sendirinya, kemudian membangkitkan yang lainnya. Fa wa ghaniyun an khalqih, Allah maha kaya, tidak butuh makhluknya. Wa khalquhu muhtajuna ilaih, makhluknya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan Al-Hayyul Qayyum, itu nama yang paling agung. Al-Hayyu Al-Qayyum, yang maha hidup lagi berdiri sendiri. Nabi SAW kemudian menyebutkan alladzi idza du'iya Allah bihi ajab, bila Allah taala dimintai dengan nama Allah taala yang agung ini, Allah taala akan menjawabnya. Wa idza su'ila bi a'ta, dan bila Allah dimintai dengan ini, Allah taala akan memberikannya. Tentunya harus difahami betul Al-Hayyu Al-Qayyum, hidupnya beda dengan kehidupan makhluknya. Al-Qayyum beda dengan makhluknya. Allah berdiri sendiri tanpa butuh kepada makhluknya sedikit pun. Al-Hayyu ini termasuk, ini pelajaran tentang sifat dzatiyah, tentang zat Allah Subhanahu wa taala yang maha hidup. Al-Qayyum berkaitan dengan perbuatan Allah taala yang berdiri sendiri. Yang ini sifat Allah taala yang kembalinya kepada kemuliaan Allah, keagungan Allah, dan kesempurnaan berdirinya sendiri. Berdiri sendirinya sempurna tanpa butuh kepada siapapun. Kalau manusia disebut mandiri, tetap butuh kepada yang lainnya. Sampai katakan orang itu, Masya Allah, gak butuh orang tuanya, gak butuh kawannya, gak butuh saudaranya, dia sudah mandiri. Mandirinya manusia pasti penuh kekurangan, karena dia dibantu oleh orang lain. Mungkin punya ajudan, mungkin punya asisten, mungkin punya pembantu. Justru semakin orang mandiri, semakin banyak yang menjadi penopang dia. Gak mungkin manusia berdiri sendiri tanpa orang lain. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. La ta'khudhuhu sinatu wala naum.
Allah tidak tersentuh oleh kantuk, tidak pula tidur. Kantuk itu diterangkan oleh Syekh Al-Fauzan, naumun khafifun yakunu fil ain. Kantuk itu tidur yang ringan hanya ada pada matanya saja. Ya, sedangkan kalau tidur itu yang disebut dengan akhul maut, saudaranya mati. Makanya orang tidur kadang ya nggak tahu apa yang terjadi di sekitarnya. Saking lelapnya, ya, disenggol gak berasa, ya, dibangunkan susah. Karena tidur itu yang sesungguhnya akhul maut, seperti kematian, saudara kematian. Wa yakunu fil qalbi. Tidur itu terjadi pada hatinya. Makanya kadang ada istilah ya tidur ya nggak tidur beneran. Itu berarti bukan tidur. Kalau tidurnya masih mengerti apa yang terjadi di sekitarnya, itu masuk istilahnya kantuk, ya. La ta'khudhu sinatun wala naum, kategorinya sinah. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengalami dua-duanya. Ini menunjukkan kesempurnaannya, ya. Allah selalu mendengar, Allah selalu mengawasi, Allah selalu melihat, gak pernah luput sedikit pun dengan ngantuknya, ya. Kalau manusia sekuat-kuatnya ngawasi mungkin ngantuk. Maka ada istilah microsleep, ya, tidur sebentar, hitungan detik, ya. Maka di situ tidak ada yang mungkin luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Allah yang memiliki apa yang di langit dan apa yang di bumi. Al-alamil ulwi was sufli. Alam bagian atas dan alam bagian bawah. Semuanya dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idzni. Man dzalladzi, tidak ada satupun, walaupun bentuknya pertanyaan, tapi pertanyaan untuk meniadakan, ya, tidak ada satupun yang dapat yashfa'u indah. Yashfa'u itu memberi bantuan kepada orang lain. Makanya syafaat itu sering maknanya su'alul khair lil ghair, minta kebaikan untuk orang lain, ya. Misalnya minta syafaat kepada Nabi SAW agar Nabi memberikan kebaikan kepada dirinya. Nah ini, kalau minta syafaat kepada Nabi SAW, ya, saat dia, ya, menjadi orang yang bertauhid, beramal soleh, berhak mendapatkannya, ya, karena syafaat Nabi SAW hanya untuk orang yang bertauhid. Itu pun dengan syarat Allah Ta'ala nanti mengizinkannya, sebagaimana disebutkan di sini. Tidak ada yang dapat beri syafaat dari Allah Ta'ala illa bi'idzni, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izin Allah kepada orang yang Allah Ta'ala ridhai, yang diridhai oleh orang-orang yang bertauhid. Kemudian ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui apa yang ada di depan mereka dan apa yang di belakang mereka. Ilmu Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas. Yang lalu, yang sedang dan akan datang semuanya Allah Ta'ala ketahui. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Manusia tidak mengetahui sedikit pun ilmu Allah Ta'ala kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Allah ajarkan, Allah beritahukan melalui utusannya, ya. Makanya disebutkan illa bima syaa, kecuali dengan apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Siapa yang Allah kehendaki? Utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala melalui wahyu. Kemudian wasi'a kursiyus samawati wal ard. Kursi Allah, apa yang dimaksud dengan kursi Allah? Kalau kursi yang kita ketahui di dunia, ya kursi ini tempat duduk, ya. Diterangkan dalam satu hadis, ya, dari sahabat Ibnu Abbas bahwa kursi Allah di sini maksudnya maudhi'ul qadamain, tempat dua telapak kaki Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekali lagi tidak boleh disamakan dengan makhluknya, ya. Walaupun ada yang katakan kursinya adalah arsy Allah Subhanahu wa taala, tapi sebetulnya berbeda, ya. Maka yang lebih tepat apa yang diwakilkan oleh Ibnu Abbas, kursi Allah taala adalah maudhi'ul qadamain. Wasi'a kursiyus samawati wal ard. Kursi Allah luas, menjangkau langit dan bumi. Artinya lebih besar daripada langit dan bumi, ya.
wa huwa kursiyun balagha min 'azamati wa sa'atihi anna wasi'a samawati wal ard. Diterangkan oleh Syekh Shalih Fauzan, kursi Allah itu balagha min 'azamatihi wa sa'atihi, saking luasnya, saking agungnya, melebihi langit dan bumi. Wala ya'udhu hifdhuhuma. Allah tidak lelah, Allah tidak berat untuk menjaga keduanya, langit dan bumi. Ya. Maka tidak ada istilah lelah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada istilah capek bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya peniadaan. Ya. Allah ditiadakan dari hal-hal yang itu ada pada manusia. Misalnya tadi sinatun, itu ada pada manusia, ditiadakan dari Allah. Naumun, itu ada pada manusia, ditiadakan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana manusia itu letih, lelah, capek, merasa berat, itu dia tiadakan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditetapkan wa huwal aliyul azim. Dia Allah taala Maha tinggi lagi Maha agung. Ini salah satu dari sekian banyak dalil yang menunjukkan Allah Ta'ala itu tinggi di atas arasnya. Ya. Wa huwal aliyu. Ya, makanya kalau ada yang mengingkari Allah Ta'ala berada di atas sana, padahal dia membaca ayat kursi ini. Ya. Allah Ta'ala al-ali, Maha tinggi. Ya. Makanya ada satu ulama ya, menulis 1000 dalil tentang ketinggian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dari zaman dulu itu sudah banyak yang mengingkari, sampai didatangkan 1000 dalil pun masih banyak orang mengingkarinya. Andai kata hanya seorang tahu bahwa dia berdoa menghadap Allah Subhanahu wa taala di atas, sudah harus yakin Allah taala berada di atas. Allah yang Maha tinggi. Itu diakui dalam ucapannya. Namun tak kala ditanya, Allah di mana? Baru mengatakan Allah di mana-mana. Waliyadzubillah. Al-Aliyu Maha tinggi ini al-uluwul mutlak, tingginya secara mutlak. Apa maksudnya tingginya secara mutlak? Uluwul dzat, zatnya Maha tinggi di atas sana. Bikaunihi fawqa jamil makhluqat, keberadaan Allah Ta'ala zatnya di atas seluruh makhluknya. Arsy itu ciptaan Allah, Allah Ta'ala di atas arsy-Nya. Maka dikatakan alal arsy istawa, di atas arsy Allah Ta'ala tinggi di atas sana. Uluwul qadri, Allah Ta'ala tinggi kedudukannya. Kullu sifatil kamal wa nu'util jalal, semua sifat kesempurnaan, semua sifat keluhuran ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uluwul qahr, tinggi kemampuannya menundukkan semua segala sesuatu. Makhluknya nggak ada yang bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada yang bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini diantara konsekuensi nama Al-Ali yang Maha tinggi. Kemudian Al-Azim yang Maha Agung, alladzi lahu jami'u sifatil azamah, yang memiliki seluruh sifat keagungan. Walahu ta'zimul kamil, Allah Ta'ala memiliki at-ta'zim, pengagungan yang sempurna dalam hati hamba-hambanya dari kalangan para nabi, malaikat, dan hamba-hambanya yang beriman. Artinya diagungkan oleh para nabi, oleh para malaikat, oleh hamba-hamba yang beriman, dengan pengagungan yang sempurna adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fahaqiqun bi ayatin tahtawi ala hadhil ma'ani an takuna a'zama ayatin fil Qur'an. Maka sudah selayaknya ayat yang mengandung makna-makna yang begitu dahsyat ini disebut sebagai ayat yang paling agung dalam Al-Qur'an. Wa tahfadha qari'aha minasyururi wasyayatin, dan kemudian menjadi sebab Allah Ta'ala menjaga orang yang membacanya dari keburukan dan dari syaitan. Wasyahid minha, sisi pendalilan dari ayat ini, ayat kursi ini yang ya banyak orang menghafal tapi kadang nggak faham apa yang ada di dalamnya. Padahal di dalamnya Allah Ta'ala menggabungkan dalamnya sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan namanya dengan cara menetapkan dan meniadakan. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan sifat-sifat sempurna dan meniadakan kekurangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya bacanya harus dengan upaya memahami isinya, hingga tak kala dia membacanya dengan perenungan maknanya, berkhasiat bagi dia, dijaga oleh syaitan.
Ya, makanya kadang orang sudah baca ayat kursi tapi tetap diganggu oleh syaitan karena bacanya nggak masuk hati, ya, bacanya nggak faham. Makanya kadang jadi pelecehan, ya, syaitannya nggak pergi padahal sudah dibacakan ayat kursi. Ya, saya sudah baca ayat kursi bolak-balik tetap tidurnya diganggu misalnya, direp-repi istilahnya, ya, atau di istilah yang lain, ya, diganggu dalam tidurnya atau diganggu kesurupan jin misalnya, padahal sudah baca ayat kursi. Itulah beda antara bacaannya orang alim dengan orang fasik atau bahkan orang jahil. Allahu la ilaha illa huwa. Di sini ada nafyul ilahiyah amma siwah wa itsbatuha lahu. Pada kalimat tauhid la ilaha illa huwa, ya, ada peniadaan sesembahan amma siwah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian itsbatuha lahu, menetapkan sebenarnya bagi Allah Subhanahu wa taala. Ada an-nafyu, ada al-itsbat. Ya. Orang yang baca ayat kursi harus tahu bahwa banyak kesyirikan, banyak peribadatan kepada selain Allah itu batil. Yang benar hanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Kalau orang membaca ayat ini sementara dia juga pakai jimat, ya, ya syaitannya jadi kawan dia, bukan menjauh, ya. Kalau ayat kursi dibaca oleh orang yang jadi dukun atau datang ke dukun, ya nggak ngefek, ya. Makanya keyakinannya apa? Allahu la ilaha illa huwa, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang dapat memberi manfaat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa memberikan madarat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan makna-makna tauhid lainnya. Kemudian pada kata Al-Hayyul Qayyum ada penetapan hidup yang sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala. Ada penetapan Al-Qayyumiyah, berdiri sendiri yang sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada la ta'khudhu sinatu wala naum, peniadaan ngantuk, peniadaan tidur bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan Allah mendengar, mengawasi, melihat, gak ada putusnya, ya, gak mungkin luput, ya. Kemudian pada kata lahu ma fis samawati wa ma fil ard, Allah yang memiliki apa yang di langit dan apa yang di bumi. Itsbatu milkiyatihil kamilah, penetapan kepemilikan Allah taala yang sempurna terhadap alam semesta ini, yang di atas dan yang di bawah, semuanya milik kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'dznih. Di sini apa? Peniadaan syafaat di sisi Allah taala tanpa izinnya. Syafaat siapapun kalau tanpa izin Allah maka tidak akan bermanfaat sedikit pun. Ya. Gimana untuk mendapatkan ridha Allah? Ia bertauhid dengan benar. Kemudian ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, penetapan tentang sempurnanya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala yuhayituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa, menjelaskan tentang butuhnya makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala dan menetapkan Allah Maha Kaya, tidak butuh kepada makhluknya. Kemudian pada kata wasi'a kursiyyus samawati wal ard, ya. Di sini penetapan kursi bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana keterangan tadi, kalau makna kita kursi atau tempat duduk, namun diterangkan dalam beberapa riwayat maudhi'ul qadamain, tempat dua telapak kaki. Wa itsbatu kamali 'azamati wa jalali, dan menetapkan kesempurnaan keagungan Allah taala dan keluhurannya serta kecilnya makhluk Allah taala dibandingkan dengan kursi Allah, apalagi dengan Allah Subhanahu wa taala yang lebih besar lagi. Kemudian pada kata wala ya'udhu hifdhuhuma, Allah taala tidak lemah, Allah tidak letih, Allah tidak capek. Dihilangkan sifat-sifat kekurangan tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal aliyyul azim, dan Dia Allah taala yang maha tinggi lagi maha agung. Menetapkan ketinggian Allah, zatnya, perbuatannya, ya, keluhurannya itu maha tinggi. Kemudian juga disebutkan tentang keutamaannya, dan keutamaannya sebetulnya banyak, ya. Kita lihat keterangan tambahan tentang ayat kursi ini.
Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, ma'ara ahadan yaqilu dakhala fil Islam yanamu hatta yaqra ayat al-kursi. Sahabat Ali bin Abi Thalib beliau sampai mengatakan, aku tidak melihat seorang yang berakal masuk Islam tidur hingga dia membaca ayat kursi ini. Artinya tak kala orang berakal sudah sebagai muslim hendak tidur selalu membaca ayat kursi ini. Ya, karena sebagaimana riwayat tadi disebutkan, maka syaitan akan menjauh darinya, tidak akan bisa mendekat kepadanya. Diriwayatkan pula bahwa Abdurrahman bin Auf bila masuk ke dalam rumahnya, beliau masuk membaca ayat kursi di pojokan-pojokan rumahnya. Hanya kalau rumah ya sering terjadi konflik anak dengan anak, anak dengan orang tua, ya, suami dengan istri. Di antara upayanya seringlah untuk baca surah Al-Baqarah. Kalau baca surah Al-Baqarah yang masuk ayat kursi. Kalau tidak semua surah Al-Baqarah, ya bacalah ayat kursi. Karena syaitan itu biang keributan di mana-mana. Dan syaitan itu suka terjadi kekacauan dalam rumah tangga. Bacalah ayat kursi. Tapi tentunya dengan pelajari maknanya tadi. Ya. Sebagaimana disebutkan tadi, ya, bahwa ayat kursi ini a'zamu ayatin fil Quran. Ayat yang paling agung dalam Al-Quran. Dalam beberapa ayat yang disebutkan demikian, ya. Misalnya Imam Muslim meriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu yang menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Abal Munzir. Abal Munzir ini kunyahnya Ubay bin Ka'ab. Atadri ayu ayatin min kitabillah maka a'zam? Apakah engkau tahu ayat kitabullah yang paling agung yang bersamamu? Ubay bin Ka'ab mengatakan, Allah wa Rasuluhu a'lam. Nabi SAW bertanya lagi, Abal Munzir, pertanyaannya sama. Atadri ayu ayatin min kitabillah maka a'zam? Apakah kau tahu ayat mana dalam kitabullah yang paling agung bersamamu? Baru kemudian menjawab, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, sampai akhir ayat kursi tadi, ayat 255 surah Al-Baqarah. Kemudian Rasulullah SAW mendengar jawaban itu, daraba fi sadri, menempuk pada dada Ubay bin Ka'ab. Wa qala wallahi liyahni'akal ilmu Abal Munzir. Selamat datang pada ilmu bagimu Abal Munzir, ya. Hani'an laka bil ilmi. Ini sebagai ungkapan bahwa ucapan Abul Munzir itu sesuai dengan kebenaran, sesuai dengan ilmu yang benar. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menjelaskan ayat kursi ini dikatakan sebagai ayat yang paling agung karena ayat ini mengumpulkan prinsip-prinsip tentang nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ada 7 prinsip terkait dengan nama dan sifat Allah ta'ala dalam ayat kursi ini. Yang pertama, as-sifat ilahiyah wal wahdaniyah, tentang Allah Ta'ala yang berhak diibadahi, tentang Allah Ta'ala tunggal. Kemudian al-hayah, tentang Allah Ta'ala yang maha hidup. Wal ilmi, Allah Ta'ala yang memiliki ilmu yang sempurna. Wal mulki, kekuasaan yang sempurna. Wal qudrah, kemampuan kekuasaan yang sempurna. Wal iradah, dan kehendak yang sempurna. Makanya dikatakan sebagai a'zamu ayatin fi kitabillah, ayat paling agung dalam kitabullah. Kemudian dalam riwayat Imam Nasa'i yang disahihkan oleh Syalbani rahimahullah ta'ala dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a ayatal kursi fi duburi kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannati illa yamut. Barang siapa yang baca ayat kursi usai salat yang wajib, maka tidak ada yang bisa menghalanginya untuk masuk ke dalam surga. Ya, ini termasuk, ya, penyebab orang masuk surga dan menjadi sebab otomatis terampuninya dosa-dosa adalah membaca ayat kursi.
Sebagaimana yang masyhur kemudian ya, riwayat Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, suatu kisah yang cukup panjang. Tatkala Abu Hurairah radhiyallahu anhu diberi tugas ya untuk menjaga zakatul fitri. Zakatul fitri dalam bentuk makanan. Ya, beliau ya sebagai petugas keamanan menjaga zakatul fitri di malam hari. Didatangi oleh seorang yang hendak mencuri. Beliau tangkap. Ya, namun dia beralasan inni muhtajun wa alayya iyalun wa li hajatun sadidah. Saya ini orang yang punya keperluan, saya punya tanggungan dan saya sangat butuh. Abu Hurairah pun merasa iba, dilepaskanlah orang tersebut. Berulang lagi, iba lagi, dilepas lagi. Yang ketiga kali Abu Hurairah mengatakan saya nggak akan melepas lagi karena sudah berulang. Ya. Namun kemudian orang tersebut, da'ni u'allimaka kalimat, lepaskan saya akan ajari engkau beberapa kalimat yang bermanfaat bagimu. Apa itu kalimat itu? Kata orang itu, idza awaita ila firashik, bila engkau hendak tidur menuju kasur, bacalah ayat kursi, maka engkau akan selalu dapat penjagaan dari Allah Ta'ala. Syaitan tidak akan mendekat kepadamu hingga pagi hari. Karena dapat ilmu itu, Abu Hurairah pun melepaskan orang tersebut. Di pagi harinya Abu Hurairah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bertanya, "Ma fa'ala asirukal barikah?" Apa yang dilakukan oleh tahananmu tadi malam? Ya. Rasulullah tahu karena dapat wahyu tentunya bahwa Abu Hurairah itu menangkap orang, tapi kemudian dilepas. Abu Hurairah mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ia mengajari aku satu kalimat yang bermanfaat bagiku. Kemudian aku lepas dia karena yang ngajari ilmu. Apa itu ilmunya?" Abu Hurairah mengatakan, "Bila engkau hendak tidur, bacalah ayat kursi dari awalnya sampai akhir ayat kursi tersebut. Kalau engkau baca, Allah akan menjagamu dan syaitan tidak bisa mengganggumu hingga pagi." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innahu qad sadaqaka wa wagadub." Ya. Dia jujur kepadamu menyampaikan ilmu itu tadi, padahal dia pendusta. Ta'lamu ma tukhadibu mundu thalathi layalin ya Abu Hurairah. Wahai Abu Hurairah, apakah engkau tahu siapa yang bicara kepadamu 3 malam berturut-turut itu? Kata Abu Hurairah, "La, aku enggak tahu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dzaka syaitan." Itu syaitan. Ya. Hadis ini sahih Imam Bukhari. Banyak pelajaran dalam kisah ya sebetulnya panjang ini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Di antaranya tentang ayat kursi ini. Ya, walaupun yang ngajari syaitan, tapi direkomendasi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini sahabat pun tidak tahu bahwa yang datang itu adalah syaitan. Ya, makanya kita nggak boleh langsung tadi malam saya ketemu syaitan misalnya. Itu makhluk gaib. Sebagaimana kita tidak bisa mengatakan melihat malaikat. Karena dalam hadis Jibril, sahabat Umar bin Khattab pun gak tahu bahwa yang dia lihat adalah malaikat Jibril. Karena itu termasuk makhluk gaib. Kaidahnya perkara gaib itu tidak bisa melihat kecuali melalui ya, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang dapat itu adalah para nabi, para rasul. Kemudian hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, surah Al-Ikhlas yang sudah kita baca sebagaimana ayat kursi ini, di dalamnya pelajaran tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, sekaligus di dalamnya terdapat faedah bahwa orang yang membaca ini dengan ilmu ya, dengan pemahaman, di samping menambah akidah yang benar, mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Imam Ahmad dari sahabat Abu Umamah dan dari Uqbah bin Amir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala u'allimuka khaira thalathi suwarin unzilat fit Taurati wal Injili wal Zaburi wal Qur'anil azim." Maukah aku ajari kepadamu 3 surah
yang diturunkan dalam Taurat, dalam Injil, dalam Zabur, dalam Al-Qur'anul Azim. Ini yang menyampaikan ya Rasulullah SAW. Ada 3 surat Al-Quran yang diturunkan dalam Taurat, dalam Injil, dalam Zabur, dan Al-Quranul Azim. Tapi masih dijumpai dalam Al-Quranul Azim, tidak ada dalam Taurat dan Injil. Qultu bala ya Rasulullah, ya aku mau. Maka Nabi SAW membacakan kepadaku, Qul huwallahu ahad, Qul a'udhu biril falak, Qul a'udhu birabbin nas. Kemudian beliau mengatakan kepadaku, ya Uqbah, la tansahunna wa la tabid lailatan hatta taqra'unna. Wahai Uqbah, jangan kau lupakan 3 surah itu, dan janganlah engkau tidur di malam hari hingga engkau membaca 3 surah tersebut. Ini juga sebagai sebab ya seorang tidurnya di malam itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak didatangi oleh syaitan. Ya. Dan Nabi SAW dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha yang sahih Imam Bukhari disebutkan, kalau hendak tidur membaca ya Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbin nas, ya, di samping juga tambah dengan ya Qul a'udzu birabbil falaq, 2 muawwidzatain dengan al-ikhlas sebagaimana disebutkan tadi, wa masaha mastata'a ala jazadi, kemudian mengusapkan yang ia mampu pada jasadnya. Ya, di antara cara membacanya, setelah dia baca kemudian ditiupkan pada 2 telapak tangannya, kemudian diusapkan ke jasadnya. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, pelajaran dari surah Al-Ikhlas dan ya, ayat kursi ini ya, begitu banyak. Ya, mestinya banyak orang yang menghafal, namun seringkali hanya diambil dari sisi untuk semata-mata ruqyah ya, atau untuk penjagaan diri, padahal di dalamnya mengandung prinsip yang sangat agung dalam masalah nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini insyaallah yang kita sampaikan dari kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Ada tersisa waktu sedikit untuk ya masalah fikih dalam rumah tangga kita, yaitu tentang masalah apa terakhir, nafkah ya. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, masalah nafkah ini atau bahasa kita nafkah ya, yang kita pahami seolah hanya kewajiban suami kepada istri dan anak ya, ini sudah lazim. Padahal tidak hanya itu ya. Ya, kewajiban laki-laki kepada istri dan anaknya ini sudah berlalu, sering kita bahas. Kemudian berikutnya itu kewajiban untuk menafkahi kerabat-kerabat kita ya. Tapi siapa ini maksud dengan kerabat ya? Tentunya yang paling pokok pertama kali adalah orang tua kita ya, dan orang tua kita. Namun nafkah kepada kerabat ini, orang tua kita, saudara kandung kita, ini masih tergantung pada kemampuan kita ya. Diterangkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, anan nafaqah lil aqarib mal ghaniyyi wa sa'ati fardun lil qarib al muhtaj al ajiz. Nafkah kepada kerabat kalau orang itu memiliki kemampuan dan kelapangan, itu wajib diberikan kepada kerabat yang membutuhkan lagi ada kelemahan. Makanya diterangkan oleh Syekh Shalih Fauzan ya, nafkah kepada kerabat itu tak kala seorang memiliki kemampuan kelebihan dan kerabat tersebut dalam kondisi kekurangan. Yang dimaksud dengan kerabat paling pokok sebagaimana sebut tadi adalah
orang tua dan ke atas, kakek, nenek. Ya. Wa auladuhu, dan anak-anaknya bapak, berarti saudara kandung, kakak atau adik. Ya. Ini yang paling pokok dulu. Kemudian ditentukan an yakunal munfaq alaihi minhum faqiran la yamliku syai'an. Kalau kerabat tersebut dalam kondisi fakir, tidak memiliki suatu apapun, orang tua ya, dalam kondisi sudah nggak mampu berusaha, bukan pensiunan ya. Kalau pensiunan punya penghasilan ya, bukan pensiunan ya. Kalau tidak dinafkahi, maka nggak ada pemasukan sama sekali, untuk makan saja nggak ada misalnya. Maka di sini kewajiban anak menafkahi orang tuanya. Makanya sampai dikatakan oleh Nabi SAW, anta wa maluka li abik, kamu dan hartamu milik bapakmu ya. Tapi tak kala orang tua kondisinya kecukupan, maka anak tidak wajib menafkahi karena kecukupan. Nah, maka di sini yang sering menjadi permasalahan sebetulnya suami istri ya, tak kala dia sudah cukup, maka mestinya saling mengingatkan untuk memperhatikan orang tuanya. Kalau orang tuanya kecukupan pun ada tuntutan birrul walidain, menyenangkan orang tua. Ya, apalagi kalau orang tuanya kekurangan. Ini fenomena yang sekarang ya sering terjadi, sering viral istilahnya ya. Anak menyerahkan orang tuanya ke tempat panti asuhan. Ya, sudah beberapa kali terjadi, itu yang terekspos. Mungkin yang tidak terekspos lebih banyak lagi ya. Bahkan ada sampai berani tanggung jawab ya, dunia akhirat. Kalau anaknya tidak mau mengurusi orang tuanya, silakan dibawa, urusan resikonya ditanggung saya, istilahnya gitu. Ini luar biasa, mengerikan ya. Makanya diingatkan bahwa dosa yang paling besar kedurhakaan anak ya kepada kerabat yang paling dekat, yaitu orang tua, tak kala dia sangat membutuhkan ya. Kalau orang tuanya kaya, tidak memberi sesuatu, orang tua nggak kecewa, bahkan kadang nggak butuh pemberian. Tapi tak kala orang tua sedang kondisi ya, tidak memiliki apa-apa ya, maka kewajiban anak adalah menafkahi orang tuanya. Istri wajib mengingatkan suaminya, dan suami wajib mengingatkan istrinya untuk mau membantu orang tuanya ya. Istri pun punya kewajiban ya, kalau orang tua biasanya ya mengandalkannya laki-laki. Tapi kalau orang tua nggak punya anak laki-laki, ya anak perempuan, maka sang suami harus mendukung istrinya berbakti kepada orang tuanya. Nah, maka di sini kewajiban nafkah kepada orang tua bukan hanya anak laki-laki ya. Walaupun asalnya iya ya. Makanya yang terjadi juga ada ya, anak perempuan dengan alasan tidak mampu kemudian menyerahkan orang tuanya ke pantai jompo ya. Mestinya suaminya dorong istrinya untuk berbakti, suaminya mendukung istrinya untuk berbakti kepada orang tuanya. Makanya kemudian yang ditentukan memang wa yakunal munfiq ghaniyan, yang menafkahi kerabat itu ada kekayaan, ada kemampuan ya. Indahu ma yafdulu an qutihi wa quti zaujati wa mamlukihi, dia memiliki kelebihan makanan pokok untuk keluarganya, untuk istri dan anak-anaknya. Kalau di sini disebutkan mamluk ya, di zaman dulu ada perbudakan. Kalau sekarang tidak. Wa an yakunal munfiq wal munfaq alaihi ala dinin wahid. Kemudian dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan, menafkahi kepada yang masih satu agama. Ini yang wajib ya. Kalau beda agama ya kemanusiaan ya. Secara kemanusiaan menafkahi orang yang beda agama karena orang tuanya ya, walaupun beda agama secara kemanusiaan tetap dibantu. Karena sebagaimana kita ketahui, silaturahmi itu tetap perlu disambung walaupun dengan yang berbeda agama. Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala mengingatkan ya, menafkahi kerabat
itu kewajiban, kalau tidak tertunaikan menjadi sebab terputusnya silaturahim, perlu diwaspadai. La yadkhulul jannata qati'u rahimin. Tidak masuk surga orang yang memutus silaturahim. Nah, kadang-kadang gara-gara hal yang sepele putus silaturahim karena tidak mau menafkahi kerabatnya. Bisa jadi punya saudara perempuan menjanda, ya, nggak punya anak, orang tua sudah meninggal. Siapa yang mengurusi? Ya. Kalau sampai dia berbuat dosa untuk nafkahi dirinya, yang berdosa adalah saudara-saudaranya. Maka mestinya saudaranya ikut menafkahinya. Ya. Jadi nafkah itu bukan hanya kewajiban seorang suami kepada istri dan anaknya. Ya. Itu kewajiban anak kepada orang tua. Ya. Asalnya laki-laki, perempuan pun kalau orang tuanya tidak memiliki anak laki-laki, gak punya kerabat lagi, maka dia wajib untuk menafkahi orang tuanya. Dia memiliki apa yang dimiliki untuk membantu orang tuanya menafkahinya. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya. Maka ini masuk pada firman Allah Ta'ala, wa atidzal qurba haqqah. Berikan kepada orang yang memiliki hubungan kekerabatan haknya, dalam surah Al-Isra ayat 26, ya. Juga dalam ayat yang lainnya memerintahkan untuk berbuat baik kepada kerabat-kerabat secara umum, ya. Di antara bentuk berbuat baik kepada kerabat bukan hanya sekadar berkunjung, ya, bukan sekadar menitip salam, tapi lihat bagaimana ekonominya, ya. Kadang-kadang sebagian kita lebih akrab kepada kawan, ya, lebih suka membantu kepada kawan, tapi lupa kepada kerabat sendiri, ya. Ini yang perlu, ya, kita perhatikan pada diri kita. Karena sebagaimana sebutkan tadi, dosanya itu dosa memutus silaturahim, ya. Yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, dosa yang paling layak untuk disegerakan azabnya di dunia dan di akhirat, ya. Sebagaimana kalau menyambung silaturahim itu, ya, mendatangkan rizki, memperpanjang umur, maka memutusnya malah justru bisa menjadi sebab rusaknya rizki, putusnya rizki, dan, ya, memperpendek umur. Wal'iyadzubillah. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini insyaallah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita dengan dua materi kita tadi, masalah akidah, ya, semakin gemar untuk membaca surah Al-Ikhlas, bukan karena pendeknya, ya, tapi karena kandungannya yang luar biasa, keutamaannya besar, setara dengan sepertiga Al-Quran. Kemudian juga surah Al-Ikhlas dijadikan sebagai wirid bersama Mu'awwidhatain, ya, Al-Falaq dan An-Nas. Nah, kadang orang kesurupan, orang terganggu jin, orang mengalami, ya, ketidaknyamanan dan hal hidup karena setan-setan yang berkeliaran di rumah kita dan gampang nyusup ke dalam hati kita, ya. Karena kita jarang melindungi diri kita. Ditambah dengan ayat kursi tadi, dengan pemahaman, ya, sebagaimana kita sebut tadi, bukan sekadar sebagai seolah-olah jimat, bukan, tapi kandungan ayatnya yang luar biasa. Naktafi bihadzal qadar wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.